melukai diri sendiri? Hentikan mobilnya dengan cepat. Qinchan. Song Seo, kepala cabang cincin merah. Host, dia adalah kepala cabang cincin merah Song Seo. Aku tahu bagian ini. Alur cerita Qinchan. Bagaimana keadaannya? Kau baik-baik saja? Dia. Qinchan. Gugat dia sampai dia bangkrut. Mobilmu menabrak Qinchan. Bagaimana rencanamu untuk memberikan kompensasi? Kau meraba-raba aku. Rayuan dan kecelakaan yang direkayasa. Si Qinchan. Metode kamu sama seperti karaktermu. Tercela. Kau. Ayo. Kau baik-baik saja? Kakak Seo, kenapa kau di sini? Dia berinteraksi dengan pria lain. Kenapa itu sangat mengganggu mata? Kenapa kamu masih berdiri terpana di sana? Pulanglah. Ya, aku tahu segalanya tentang situasi keluargamu. Jangan khawatir, paman dan bibimu mensponsoriku selama bertahun-tahun. Aku tidak akan meninggalkan kalian semua. Keluarga si pasti akan bangkit lagi. Syukurlah kau ada di sini. Si Qinchan dalam buku. Pasti idiot. Menolak pemeran utama pria kedua yang begitu hebat. Bersikeras menjadi pemuja pemeran utama pria. Sistem, bisakah aku mengubah targetku? Tidak. Nona. Jadi dia adalah si Qinchan. Hanya dengan satu foto. Dia dilelang online seharga 5 juta. Dia benar-benar sangat cantik. Nora, bukti dana diperlukan untuk acara peluncuran. Deposit sebesar 10 juta. Diperlukan untuk membeli properti di Baino 1. Periksa saja kalau begitu. Apakah ada uang di kartu ini? Apakah ada uang atau tidak kurasa? Orang tertentu tahu yang terbaik. Kartu co-branded ulang tahun ke-10 grup Go. Saldo kartu, 10 juta. Kartu co-branded ulang tahun ke-10 grup Go. Bukankah itu kartu eksklusif kedua bersaudara ini? Bagaimana kartu itu bisa berakhir di tangan si Qinchan? Adik keempat, kau memberinya kartu itu kan? Dia pantas mendapatkannya. 10 juta hanyalah batas minimum. Si Qinchan. Sebuah properti di Bay nomor 1. Setidaknya berharga 15 juta. Bisakah kau membelinya? Baiklah. Kalau begitu hari ini, aku akan menggunakan tempat acara peluncuran Baino 1 untuk melelang diriku sendiri di sini. Harga awal, 5 juta. Penawar tertinggi menang. Gu Doming. Hari ini aku mempertaruhkan segalanya dan terjun sendiri. Apakah kau masih akan tetap acuh tak acuh? Ini adalah acara peluncuran grup Go. Menawar secara terbuka. Bukankah ini menampar wajah keluarga Go? Putri keluarga si ini benar-benar melelang dirinya sendiri di depan umum. Bukankah ini membuat situasi kehilangan muka? 6 juta. Aku akan menetapkan harga 6 juta. Setelah aku memenangkan tawaran untuknya, aku akan mengirimnya ke ranjangmu. Dia melelang dirinya sendiri. Hak apa yang dia miliki untuk berada di ranjangku? Karena ketua gue telah mengajukan tawaran, sebaiknya aku ikut bersenang-senang. 10 juta. Untuk tidur dengan si Qinchan selama 1 malam. Menghabiskan sedikit uang bukanlah apa-apa.
Si Kinchel, apakah kamu masih ingat aku? Dulu ketika aku mengejarmu, aku adalah pria yang kamu sebut idiot berkepala babi. Tapi aku punya banyak uang sekarang. Selama kamu bersujud di hadapanku, 30 juta. Dasar kepala babi. Dia tidak salah memanggilnya begitu. Aku ingat keluarga si sekarang. Sepertinya tidak bernilai 30 juta kan? Si Kincheng tidak menyangka ini kan? Si bodoh yang kamu tolak. Malam ini aku adalah sugar daddy-mu. Aku akan tidur denganmu malam ini apapun yang terjadi. Ini belum gilirannya. Kau bajingan kotor menyentuhnya. Kakak sulung. Lanjutkan penawaran. Ada apa-apa kau benar-benar punya perasaan padanya? Zayu sudah tiba. Aku akan menyambutnya dulu. Jika kau menyukainya, tawar dia sendiri. Bagaimanapun menurutku dia jauh lebih enak dipandang daripada Wang Baoshou. Jangan malu-malu begitu kau pria besar. Apa kau mendengarku? Tuan, apakah Anda akan menaikkan harga? 50 juta. Dia benar-benar seorang yang memukau. Kakak, bagaimana denganmu? 80 juta, 80 juta. Aku juga tidak ingin menaikkan tawaran. Tapi dia memanggilku kakak. Si Kincheng demi uang. Kamu benar-benar bisa menelan apapun. Si King Cheng ini, apakah dia ajaib? Hanya menggerakkan mulutnya, bisa membuat mereka menawar puluhan juta. Kalian semua. 100 juta. Aku ingin lihat siapa yang berani bersaing denganku. $100 juta. Panggilan pertama. 100 juta. Panggilan kedua. Host, Gu Duoming belum mengatakan apa-apa. Dia mungkin tidak akan benar-benar membiarkanmu. Di mana dia harus memberikan kepala babi itu. 100 juta. Ketiga. 1 miliar. Menawar untukmu. Ini untuk menyembuhkan penyakitku. Tuan keempat telah menyalakan lampion langit. Mungkinkah tuan keempat juga menyukai si King Cheng? Siapa yang berani merebut wanita dari tuan keempat? Bahkan jika orang itu punya niat, mereka tidak punya kekuatan. Mengubah konferensi pers grup Gu menjadi pelelanganmu. Si Kincheng, kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Gu Duoming kepala grup Gu, terkenal lisik dan kejam. Menurutku 1 miliar ini, si King Cheng tidak akan hidup cukup lama untuk menghabiskannya. Dasar wanita celaka. Tuan keempat tidak pernah memanjakan wanita. Kamu ingin merayu tuan keempat untuk mendukungmu. Jangan mimpi. Aku sudah lama menjadi wanita tuan keempat. Aku memohon tuan keempat untuk menunjukkan kasih sayang padaku. Apa maksud si Kincheng mengatakan itu? Mungkinkah mereka berdua tidur bersama? Tuan keempat ditinggalkan oleh putri keluarga Wang, dan sejak saat itu tidak memiliki skandal selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir dia menjaga dirinya tetap suci? Dia sebenarnya impoten. Tuan keempat, tuan keempat. Rumor itu salah. Tuan keempat sangat mampu. Apa kau sangat ingin menjadi burung dalam sangkar? Burung tuan keempat di dalam sangkar. Itu juga seekor kenari. Dan semua orang di Haicheng akan cemburu. Permainan ini di mana kau mempertaruhkan dirimu sendiri. Kau menang.
Siapa bilang punya anak perempuan itu tidak berguna? Keluarga Si akan mengalami pembalikan nasib. Perasaan pikiran dan tubuh yang lepas kendali ini benar-benar tidak menyenangkan. Bukankah ini seharusnya novelku? Aku bahkan tidak bisa mengendalikan tindakan pemeran utama pria. Menurut alur novel, wanita ini seharusnya bekerja sama dengan Song Se-yu untuk menipu aset keluarga guruku. Pada saat ini, bagaimana aku bisa terpesona olehnya? Tidak mungkin. Aku harus kembali ke dunia nyata. Aku harus mengubah alur cerita. Host, apakah kau ingin kembali ke dunia nyata? Kau harus menaklukkan si Kinjang. Tingkatkan tingkat kasih sayang. Kasih sayangnya padamu mencapai 100%. Lalu satukan jiwa dan raganya denganmu. Dan masih ada misi. Ketika aku pertama kali bertransmigrasi ke sini, kenapa kau tidak mengatakannya? Kau bahkan tidak bertanya. Aku hanya bisa berharap kau segera menyelesaikan misi. Kembali ke dunia nyata. Kita seharusnya hanya dengan benar Kita seharusnya memainkan permainan kencan. bermain permainan kencan. Dua bulan kemudian, Host ini baru 2 bulan. Kau telah mengumpulkan 99.000 poin. Jika kau menyelesaikan misi malam ini, kau akan bisa kembali ke dunia nyata. Gu Duoming ini cukup mampu. Tidur yang cukup untuk terakhir kalinya. Aku bisa pulang. Pergi begitu saja? Aku benar-benar merasa sedikit enggan untuk pergi. Wow, kau tidak tahan. Apakah karena kau sudah jatuh cinta pada Gu Duoming? Di dunia nyata, aku hanyalah seorang bawahan yang hanya tahu cara menggambar. Bertemu Gu Duoming, sulit untuk tidak jatuh cinta padanya, kan? Gu Duoming. Bagaimanapun kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Lupakan saja. Dia hanyalah orang dua dimensi. Aku akan menganggap ini sebagai memainkan game otom. bermain permainan. Dia juga bertransmigrasi ke sini. Aku menyia-nyiakan waktuku mencoba menangkapmu. Jadi kau hanya memperlakukanku seperti permainan. Ayah Si. Ibu Si. Semuanya. Hari ini keluarga Si saya dapat bangkit kembali. Sebagian besar berkat semua kerabat dan teman yang hadir di sini. Di sini, saya menggunakan anggur berkualitas di tangan saya untuk berterima kasih kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Sistem. Apakah kau yakin Gu Duoming akan datang? Kamu adalah si King Cheng. Jadi kenapa kalau dia harus melakukannya? Aku benar-benar tidak menyangka. Putri keluarga Si. Itu wanita pembuat onar lainnya. Berubah hati, menipu dan meninggalkan orang lain. Bukankah ini Wang Baosu yang meninggalkan Gu Duoming? Demi pria asing yang gagah saat itu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang yang benar-benar dicintai Duoming adalah aku. Kamu hanyalah alat, hanya untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Apa yang kau bicarakan? Dia bukan burung kenari yang didukung oleh tuan keempat, kan? Hari ini, bagaimana dia bisa menjadi pendamping pengacara Song dan begitu intim dengannya? Tepat setelah membuat tuan keempat Gui menghabiskan 1 miliar, dia segera menjalin hubungan dengan pengacara utama dari firma hukum tingkat atas. Keluarga Si ini benar-benar membesarkan seorang kupu-kupu sosial. Semuanya, fitnah itu ilegal. Tolong jaga ucapan kalian. Semua yang dikatakan semua orang adalah kebenaran. Atau apakah kamu mengatakan pengacara Song berniat mengabaikan reputasi profesionalmu untuk membela seorang wanita yang tidak bermoral? Siapa yang kau sebut murahan? Seorang wanita simpanan yang didukung. Apalagi dia kalau bukan tidak bermoral. Dia bukan wanita simpanan.
Selama King Chen bersedia menjadi pacarku, aku bersedia menjadi pengagumnya yang patuh. Mungkinkah Gu Duoming sudah tertangkap olehku? Aku akan kembali ke dunia nyata. Gu Duoming, Tuan keempat mengaku secara terbuka dan bahkan rela menjadi pihak ketiga pria. Dia benar-benar sangat mencintainya. Bukankah bulan putih Tuan keempat? Bukankah itu Wang Baozhou? Bagaimana dia bisa menjadi pihak ketiga si Qin Chen? Wang Baozhou ini, demi seorang asin, mencampakkan Tuan keempat. Wanita nakal seperti dia, sama sekali tidak pantas mendapatkan bantuan tak terbatas yang dilimpahkan Tuan keempat padanya. Gu Duoming, kamu jelas mencintaiku selama 5 tahun. Mengapa dia si King Cheng hanya muncul selama 2 bulan dan mencurimu dariku? Sudah kubilang, kau milikku. Kau tidak bisa lari. Gu Duoming, sistem, apakah dia sudah jatuh cinta padaku? Jika aku menyelesaikan malam ini, penaklukan terakhir, maka benar, aku bisa kembali. Periksa kemajuan penyelesaian misi. Host, tingkat kasih sayang Gu Duoming adalah 70, tetapi dia masih belum mencintaimu. Apakah kamu gila? Hak apa yang kamu miliki untuk memukulnya? Aku mengerti sekarang. Kau hanya ingin menggunakan aku sebagai pengganti untuk memprovokasinya agar dia jatuh cinta lagi padamu. Apakah aku benar? Pengganti apa, King Chen? Aku tidak pernah menganggap. Tuan keempat gue, tolong lepaskan tunanganku. Biarkan aku memperkenalkan semuanya. Orang ini adalah pacarku, Song Zheyu. Jadi, menghilangnya dirimu selama ini karena kau bersama dia. Apakah kau tidur dengannya? Gu Duoming, ini adalah masalah pribadi antara kakak Zheyu dan aku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Duoming, dia dan Song Zheyu adalah kekasih masa kecil. Mungkin mendekatimu adalah rencana yang diatur oleh mereka berdua. Song Zheyu, fakta bahwa kau punya tunangan. Apakah Gu Mingsu tahu tentang itu? Karena kau ingin menyelamatkan keluarga Si, proyek pembangunan kembali kota selatan tidak lagi diperlukan kan? Gu Duoming, berhenti menggunakan keluarga Gu untuk menekan kakak Zheyu. Hubungan antara kakak Zheyu dan aku tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Si King Chen, kau berani mempermainkanku. Tingkat kasih sayang telah turun menjadi 50. Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, tinggalkan dia dan jadilah simpananku. Kedua, keluarga Si akan disingkirkan dari Haisen. Grup Si saya tidak akan pernah menjual putrinya demi keuntungan selama kita bisa bersama. Bahkan jika kita benar-benar melarat. Apa masalahnya? Aku terlalu berhati lembut. Itulah mengapa aku membiarkanmu berpikir kau bisa terbang menjauh dariku. Host, jangan lupakan misimu. Taklukkan dia, dapatkan 100.000 poin penuh untuk kembali ke dunia nyata. Jika tidak, kamu akan benar-benar menghilang. Bukankah kau menyuruhku untuk memprovokasinya? Host, aku menyuruhmu untuk memprovokasi, bukan untuk membuatnya marah. Hati-hati atau kamu akan menjadi abu. Tuan keempat, barusan aku hanya cemburu pada Wang Baozhou dan sedang bermain-main denganmu. Apakah ini menyenangkan? King Chen, Duoming,
Jika kau kehilangan kendali lagi, apa yang kugigit tidak hanya akan menjadi mulutmu. Kuda ini. Aku hanya meliriknya, dan kau menghabiskan 30 juta untuk membelinya dari pelelangan. Apa artinya 30 juta? Selama kau bahagia. Apa yang kau lakukan? Menulis buku harian. Kau seorang CEO yang mendominasi, masih menulis buku harian. Karena aku ingin mencatat setiap detail kecil tentang kita. Tulis nanti. Kemarilah. Peluk aku. King Cheng. Bayangan kita ada di mana-mana di rumah ini. Menghantui mimpiku. Mustahil untuk dihilangkan. Jangan tinggalkan aku. Oke. Berikan proyek renovasi kota selatan kepada keluarga Si. Kalau tidak, aku akan segera pergi. Aku tidak bisa digoyahkan. Aku tidak bisa jatuh cinta pada Gu Duoming. Oke. Tidur untuk yang terakhir kalinya. Aku bisa pulang. Ada apa? Jika kita melanjutkan kali ini, dia akan benar-benar meninggalkanku dan kembali ke dunia nyata. Duoming. Aku ditabrak. The film was Di Jalan translated Jongyuan. and narrated by M Media. Aku akan segera ke sana. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Aku harus pergi ke sana sebentar. Host, ini panggilan dari Wang Baosu. Kau benar-benar masih mencintai Wang Baosu? Kau mencoba segala cara untuk menjagaku di sisimu, hanya untuk mengobati idemu, dan berdamai dengan Wang Baosu? Kau berbohong untuk menipuku. Aku akan membuatmu sangat keras sampai kau tidak bisa berjalan. Urusan apa yang ada? Lebih penting daripada apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kan? King Cheng. Berhenti main-main. Jika kau tidak memuaskanku, kau tidak diizinkan pergi. King Cheng. Jangan goda aku. Aku hanya tidak bisa menolak. Tuan keempat. Apakah kau mencoba mendorongku menjauh? Sudah berakhir, aku hampir lupa. Ada embrio kecil di perutku. Dia sudah menahan diri begitu lama, dia pasti akan bersemangat hari ini. Bayi itu tidak akan kuat. Kurasa aku sedang datang bulan. Kau baru saja
Mandi air dingin. Ya. Aku bukan binatang buas seperti itu. Untuk masih mengganggumu selama waktu spesial ini. Kalau begitu apakah kau masih akan pergi ke perusahaan selarut ini? Perutku sedikit sakit. Ya. Kamu lebih penting. Aku mengirim asistenku saja. Gu Duoming. Jika kau tahu bahwa apa yang sedang kau sentuh sekarang adalah bayimu, apakah kau akan bahagia? Atau kau akan marah? King Cheng. Aku akan menunggumu untuk benar-benar jatuh cinta padaku. Dan bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah misi. Tidurlah. Dokter menginstruksikan bahwa kondisi janin tidak stabil pada awal kehamilan. Demi bayi itu, aku sementara tidak bisa berhubungan denganmu. Host, kita hanya punya waktu 1 bulan lagi. Dalam bulan ini, kamu harus membuat Gu Duoming jatuh cinta padamu. Kamu hanya perlu menyelesaikan poin misi pada hari terakhir, maka itu bisa berjalan lancar. Kembali ke dunia nyata. Baiklah, aku pasti akan membuat Gu Duoming benar-benar jatuh cinta padaku. Langkah pertama adalah membuat dia dan Wang Basu mengalami kesalahpahaman. Seseorang yang tidak tahu akan berpikir kita datang ke sini, ke Biro Urusan Sipil untuk kencan rahasia. Gu Duoming, aku memberitahumu, menikah boleh saja, tapi itu harus pernikahan rahasia. Sepenuhnya dikendalikan oleh istriku. Wang Basu, jika kau mencoba mencuri priaku lagi, kau akan menjadi simpanan. Aku akan menyimpan akta nikah. Kau boleh menyimpannya. Tapi, tidak ada yang boleh tahu. Kamu memanggilku apa? Suami. Suami oke. Ada apa? Apakah kamu takut mantan pacarmu Song Seo tahu kita menikah? Aku sekarang suami sahmu. Jangan lihat. Kantor urusan sipil tidak menetapkan bahwa kau tidak boleh melihat setelah menikah pada pria lain, kan? Kedua orang itu. Mengapa mereka datang ke kantor urusan sipil? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja mereka datang sama seperti kita untuk mendapatkan. Apakah kau menyarankan? Itu jenis hubungan yang kupikirkan. Nyonya Kaya akan mengurus anjing kecil penurut. Mereka berusaha menahan diri agar tidak melewati batas itu. Kita akan tahu malam ini. Pulanglah bersamaku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian berdua? Tempat peralatan makan ini. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Apakah sekarang sudah bersih? Dan bunga itu, aku bilang itu harus lebih dekat ke sinar matahari. Aku sadar setiap kali berbicara denganmu, kau sama sekali tidak menganggapnya serius. Para pelayan keluargamu cukup menghormati Wang Basu. Kamu adalah nyonya sejati keluargaku. Kecilkan suaramu. Kita saat ini adalah pasangan rahasia. Sebelum malam ini, aku harus melihat tempat ini sudah dibersihkan. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Nona Wang jelas punya terlalu banyak waktu luang. Masuk ke rumah orang lain untuk menceramahi orang. Duoming, kenapa kamu membawanya pulang? Aku adalah pacar resminya, Gu Duoming. Aku datang ke rumah pacarku. Apa urusanmu?
Bagus sekali. Halo kakak. Saya melihatmu di konferensi pers. Duoming demi kamu. Menyalakan lampion langit. Menghabiskan 1 miliar. Si King Cheng. Kamu sudah terkenal buruk. Tunggu saja kamu akan diurus oleh keluarga Gu. Mengusirmu. Bersama adik laki-lakiku, kamu pasti benar-benar merasa dirugikan. Kak Mingsu kamu, bukankah kamu membenci wanita mata duitan yang paling parah? Berteriak keras apakah kamu punya sopan santun? Selain itu, King Cheng melakukan ini juga demi keluarga Si. Dulu Duoming bocah ini masih muda. Akulah seorang wanita yang menopang grup Gu. King Cheng, saya melihat dalam dirimu bayangan diriku The yang film lebih was muda. Ayo translated duduk. and narrated by Kita M Media. ditakdirkan untuk menjadi keluarga. Dasar bocah. Kamu buta sebelumnya. Mulai sekarang, jaga jarakmu dari orang-orang tertentu. Apa kau mendengarku? Nona Tuan Song sudah datang. Mingzhou, Kakak Seiyu. Kenapa kamu di sini? King Chen, Aku, Seiyu dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Mulai sekarang di keluarga Gu. Kau dan Duoming bersama-sama. Panggil saja Seiyu kakak ipar. Apakah kamu mendengarnya? Panggil dia kakak ipar. Kakak Seiyu. Apakah kamu mencintai kakak Minshou? pendaftaranku menikah dengan Gu Mingzhou. Semuanya demi keluarga Si. Kakak Seiyu. Aku sudah menjual diriku pada Gu Duoming. Keluarga Si bukan tanggung jawabmu. Kakak Seiyu. Demi keluarga Si. Menikahi kakak Mingshou. Aku merasa kasihan padamu. Untukmu. Dan keluarga Si. Aku rela melakukan apa saja. Ayo makan udang. Benar King Cheng. Ulang tahunku dalam beberapa hari. Kau harus datang saat itu. Baiklah. Kakak Mingsu dan kakak Seiyu. Bukankah kalian akan menikah? Song Seiyu adalah suami keempat saudara perempuanku. Menurutmu, apakah masih perlu mengadakan pernikahan? Kenapa tiba-tiba ada guntur? Aku khawatir kita tak bisa meninggalkan gunung sekarang. King Cheng, kenapa kau tidak menginap bersama Duoming malam ini dan tinggal di sini bersama-sama? Baiklah. Kak Mingsu, bisakah aku menginap di sini malam ini juga? Bibi Wang, di mana Li Tua? Sebelum hujan mulai turun deras, cepat bawa Nona Wang pulang. Ya. Nona Wang silakan. Si King Cheng. Silakan tertawa. Pada hari perjamuan ulang tahun Kak Mingsu, aku akan membuatmu, bahkan tidak bisa menangis. Ini adalah Rose Burning Heart bernilai ratusan juta. Ini sangat indah. Selamat menikah, Nyonya Gu. Sekarang saatnya, masuklah ke tempat tidur. Lalu, kita akan kembali ke dunia nyata bersama. Karena aku sudah tahu siapa dirimu di dunia nyata. Maka bahkan, jika aku mengejarmu sampai ke ujung dunia, kamu tetap milikku. Indeks getaran 100.
Dokter bilang, aku harus berpantang sekarang. Dan setelah kita menyelesaikan yang terakhir ini, aku harus kembali. Kalau begitu, aku tidak akan bisa melihat Gu Duoming lagi. Masih ada 20 hari. Gu Duoming. Biarkan aku menikmati 20 hari ini, sedikit lebih lama. Aku merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Apakah kamu takut orang di seberang akan mengetahuinya? Dia sekarang adalah kakak iparmu. Aku tidak. Lepaskan aku. Gu Duoming, sudah kubilang aku tidak mau ini. Menstruasimu sudah selesai lebih dari seminggu. Apakah benar-benar tidak ada yang salah? Aku hanya makan sesuatu yang membuat The perutku film was sakit. translated Apakah and itu tidak diizinkan? narrated by M Media. Aku tidak sepuas itu. Tidurlah. Kakak-kakak ipar. Hidup kalian terlihat cukup harmonis. Apakah kamu menyiratkan bahwa kita tidak harmonis? Aku akan memberitahu pria bernama Song itu sekarang juga bahwa aku lebih baik darinya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Pria sangat kekanak-kanakan. Katakan itu lagi. Dan aku akan mengurusmu sekarang juga. King Chen, kenapa kamu membuat keributan? Kamu baik-baik saja. Kenapa barang-barang ini berserakan di seluruh lantai? Duoming, penyakitmu sudah sembuh. Kita baik-baik saja. Reputasiku telah sepenuhnya dihancurkan olehmu, King Chang. Adik laki-lakiku ini telah tertekan selama lebih dari 20 tahun. Tolong lebih pengertian. Malam ini aku ingin tidur di kamar tamu. Gu Duoming. Kamu dan King Cheng baru bertemu baru-baru ini. Dia sangat pemalu. Bagaimana kalau malam ini kalian tidur di kamar terpisah? Bukan urusanmu. Ayo. Beritahu kakak iparmu bahwa kamu pemalu. Cukup, itu urusan pasangan muda itu. Jangan ikut campur. Bagaimanapun kamar tamu sudah disiapkan. Ayo pergi, pergi. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Pergi tidur di atas. Malam ini kamu lepaskan aku. Melepaskanmu. Sistem. Mengapa yang manual tidak bisa dihitung sebagai satu kali? Bukankah itu burung kenari yang dibeli Tuan Keempat dengan 1 miliar, bertingkah seperti nyonya rumah?
Dia benar-benar sudah pindah dan mengambil alih. Tuan keempat. Tidak peduli betapa cantiknya dia, nyonya keluarga gue tidak akan pernah mengizinkan mereka. Seekor kenari hanyalah seekor kenari. Tidak peduli seberapa megah berpakaian. Dia tidak akan pernah bisa menjadi seekor phoenix. Jika ada yang berani bergosip lagi, aku akan meminta mereka keluar. King Chang, kemarilah. Mulai hari ini, si King Chang adalah ipar perempuan yang aku Gu Mingzhou akui dan adalah satu-satunya. Hari ini bukan hanya pesta ulang tahunku. Ini juga pesta pertunangan dari kedua orang ini. King Chang, kemarilah. Selamat. Benar-benar cantik. Terima kasih kakak. Orang yang berdiri di samping Gu Duoming seharusnya adalah aku. The film was translated Kakak Seiyu, and narrated by M apakah Media. kamu mencintai kakak Mingxiu? Pendaftaran pernikahanku dengan Gu Mingzhou sepenuhnya demi keluarga Si. Kakak Seiyu, aku sudah menjual diriku kepada Gu Duoming. Keluarga Si bukan tanggung jawabmu. Kakak ipar ini malah terlibat dengan adik iparnya. Saudara-saudara gue ini benar-benar dipermainkan olehnya. Kakak Mingxiu, tolong jangan salah paham. Kakak Seiyu hanya ingin membalas kebaikan ayahku atas dukungan keuangannya. Mingzhou, itu tidak ada hubungannya dengan King Chang. Kau benar-benar menjijikkan. Duoming, si King Chang sedang hamil. Sakit. King Chang, kamu hamil. Kamu punya bayi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku sudah meletakkan laporan tes kehamilan tepat di depanmu. Kamu yang buta dan bodoh. Duoming, anak yang dikandung si King Chang. Bagaimana mungkin itu anakmu? Pikirkan baik-baik sendiri. Kalian berdua baru berpacaran selama 2 bulan. King Chang hanya punya aku sebagai pria. Siapa lagi kalau bukan aku? Tepat sekali. Hidup kami sangat harmonis. Aku punya bayi. Bukankah itu sangat normal? Si King Chang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan sekarang, kamu masih ingin menipu keluarga Gu dan menipu perasaan Gu Duoming. Mungkinkah? Mungkinkah dia tahu rahasiaku? Dia tahu rahasia King Chang. Wang Baozhou. Apa maksudmu dengan itu? Kak Mingxiu, kamu dan Duoming dipermainkan oleh mereka. Anak di perut si King Chang, dia sudah hamil 3 bulan. Itu sama sekali bukan anak Duoming. Itu malah milik Song Zheyu. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana aku berbicara omong kosong? Dalam surat ini, tertulis jelas hitam di atas putih bahwa si King Chang mencintai Song Zheyu. Mereka sudah bersama, sudah berbulan-bulan. Dia bersama Duoming. Hanyalah masalah kepentingan sementara. Ketika keluarga Si kembali bangkit, dia akan kawin lari dengan Song Zheyu. Duoming, kamu harus percaya padaku. Surat ini palsu. Kakak Seiyu dan aku tidak bersalah. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Itulah mengapa aku secara khusus pergi dan mendapatkan laporan analisis tulisan tangan. Siapa sebenarnya yang berbohong akan terlihat jelas sekilas. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Mempermainkan kami berdua. Sistem. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan rumah, ini adalah surat cinta dari karakter asli. Ditulis untuk Song Zheyu sebelum kau masuk ke dalam cerita. Benar, isi novel aslinya adalah bahwa aku hamil ketika aku berhubungan dengan Gu Duoming. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Anak itu benar-benar anak Gu Duoming. Kakak, jangan panggil aku begitu. King Chang. Mingzhou, dengarkan aku menjelaskan. Pengawal, tangkap kedua orang itu. Jangan sentuh dia.
Duoming, apakah kau masih akan melindungi wanita ini yang menipu uang dan perasaanmu? Semuanya. Perjamuan berakhir di sini hari ini. Semuanya silakan pergi dengan cepat. Mingxiu, Jadi, kamu masih tidak percaya padaku? Duoming, Pergi cari dokter. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Aku menulisnya sendiri. Dalam novel aslinya si King Cheng dan Song Seo, diam-diam hamil. Bersiap untuk menjebakku. The film was translated and narrated by M Media. jika aku memberitahumu bahwa surat itu ditulis oleh diriku yang dulu dan tidak mewakili diriku yang sekarang, bisakah kamu mengerti? Ya. Dia adalah mantan. Aku. Kambing hitam kan? Kamu tidak percaya padaku. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Kamu menganggapku apa? Kamu sama denganku. Memiliki kesadaranmu sendiri. Dan tidak terkendali. Jika Song Seo dan aku benar-benar memiliki hubungan, mengapa aku masih datang dan merayumu? Aku mengerti. Untuk menyelesaikan misi. Kamu tidak punya pilihan selain melakukannya kan? Misi yang kamu sebutkan. Misi macam apa itu? Aku sedang membicarakan. Misi untukmu dan Song Seo. Untuk menyelamatkan keluarga si bersama-sama. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ini rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Aku menyuruhnya datang. Sebelum kamu datang. Aku adalah nyonya rumah ini. King Cheng. Bersikap baiklah. Singkirkan anak itu. Gu Duoming. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata sekejam itu? Ini masih hanya embrio. King Cheng. Kamu percaya padaku. Kita harus memperbaiki kesalahanmu. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Selama kita berhasil menyelesaikan misi dan kembali ke dunia kita, semua yang terjadi di sini hanya akan menjadi mimpi. Si King Cheng. Jika kamu benar-benar mencintai Duoming, maka patuhlah menggugurkan anak itu. Tidak, The Aku film tidak was bisa menggugurkan translated anak ini. and narrated by M Media. King Cheng. Di masa depan kita, masih akan punya banyak anak. selama Gu Duoming secara pribadi membunuh anakmu, kamu sama sekali tidak akan pernah memaafkannya lagi. Gu Duoming. Jika kamu menggugurkan anak ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lepaskan aku. Lakukanlah. Sayang. Kamu dikandung di sini. Dan kamu binasa di sini. Ibu tidak berguna. Ibu gagal melindungimu. Gu Duoming. Kaulah yang membunuh anakku. Aku membencimu.
Duoming. Aku membuatkanmu udang yang paling kamu sukai. Ini, Skor kesukaan hanya 10. Kau bisa coba membuatnya sedikit cemburu. bagaimana rasanya? Apakah ini enak? Keluar. Aku bersikap seperti ini. Apa kamu tidak cemburu? Aku memberitahumu. Bahkan jika kamu sangat membenciku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau sendiri menghancurkan cintaku padamu. Si Kinjeng. Aku mencintaimu sampai ke tulang-tulangku. Aku bahkan tidak tega menyakiti anak yang kamu miliki dengan orang lain. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku sedikit saja lagi? Tidakkah kamu tahu? Kurangnya cintamu padaku lebih tak tertahankan daripada menjebakku di sini. Anak itu sudah tiada. Aku akan tetap di sini. Tidak lagi memiliki arti. Gu Duoming. Biarkan aku menyelesaikan misi terakhir ini saja. Dan meninggalkan tempat ini selamanya. Kinjeng. Aku minta maaf. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Sehingga aku menyakitimu dan anak itu. Bisakah kamu memaafkanku? Kau sedang mabuk. The film was translated and narrated by M Media. Menginginkanku. Kinjeng. Cintai aku. Aku mohon padamu. Cintai aku.
Tentu saja aku mencintaimu. Tapi aku lebih membencimu. Tidurlah denganku untuk yang terakhir kalinya. Dan aku bisa pulang. Duoming. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Nona Wang, apakah Anda tidak pergi? Apakah Anda ingin melihat kami melakukan pertunjukan seks langsung? Itu salah. Duoming terlihat seperti ini. Dia pasti telah dibius olehmu. Apa yang terjadi? Akulah yang memberikan obat itu. Karena membius dia, tidak bisa menghentikan pemeran utama pria dan wanita untuk bersama. Aku menyerah. Apa yang kamu bicarakan? Pemeran utama pria dan wanita apa? Aku mengembalikan Gu Duoming kepadamu. Si Qingzheng. Apakah aku anjingmu? Kalau kamu bilang tidak membutuhkannya berarti memang tidak kan? Berdasarkan apa? Kamu yang memutuskan siapa yang mendapatkannya. Lepaskan aku. Aku memberitahumu. Jika kamu ingin meninggalkanku, hanya setelah aku mati. Dia berdarah. Qingzheng. Qingzheng. Duoming. Duoming. Dokter. Qingzheng tunggu. Dokter. Aku sudah berulang kali memperingatkan istrimu agar tidak terlalu memanjakan diri dalam seks selama 3 bulan pertama. Tapi lihatlah kalian berdua. Dan bahkan meminum obat semacam itu. Dokter, apa yang kamu katakan? Bayinya sudah berapa bulan? Kurang dari 60 hari. Meskipun bayinya aman untuk saat ini, kau tetap perlu melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Baiklah, aku mengerti. Anggota keluarga. Pasien sudah sadar. Istri. Kamu sudah bangun. Kau tidak menggugurkan anakku. Tidak. Istri aku salah. Apa yang ada di perut ini, entah itu laki-laki atau perempuan, berhasil dikejar 100. Mereka adalah pewaris keluarga Guku. Bodoh seperti babi. Sepertinya, hal yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan uang palsu. Aku lapar. Aku sudah meminta Liu Wei untuk membawakan makanan bergizi. Tunggu sebentar. Aku haus. Aku akan pergi menuangkan air untukmu. Gu Duoming. Kamu akhirnya berubah pikiran terhadapku. Setelah malam ini, kamu juga akan bereaksi padaku. Duoming. Duoming. Kenapa harus kamu? Aku bertanya padamu di mana Gu Duoming. Nona Wang begitu bersemangat.
untuk menjadi nyonya seseorang. Kamu menikah dengannya. Tidak mungkin. Berdasarkan apa? Jelas kamu juga pelin-pelan. Jatuh cinta pada setiap orang yang kamu temui. Mengapa Gu Duoming hanya mencintaimu? Mengapa dia melekat padamu dan menolak untuk melepaskannya? Aku hanya penasaran tentang hal antara pria dan wanita itu. Mengapa dia tidak mau memaafkanku? Kau sudah melihat laporan pemeriksaan kehamilanku, dan kau tahu usia bayi dalam hitungan bulan. Anak itu, setelah aku bersama Gu Duoming, baru saja hamil. Anak itu adalah anak Gu Duoming. Entah itu anaknya atau bukan. Apakah itu penting? Arti dari keberadaannya hanyalah untuk memungkinkanku menabur perselisihan antara kamu dan Gu Duoming. Kau gila. Itu adalah jiwa yang hidup. Aku sudah merekam ini. Aku akan memberitahu Gu Duoming bahwa begini caramu menipunya. Tunggu sebentar. Wang Basu. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei! Si Qingqian. Bukankah pada akhirnya kamu jatuh ke tanganku? Dan ini adalah penawaran beli satu gratis satu. Di mana tempat ini? Hei Wang Basu. Wang Basu. Bangun Wang Basu. Wang Basu. Kita telah diculik. Apakah itu kamu? Bahan peledak. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau mati. Si Qingqian, bukankah kamu istri Gu Duoming? Cepat suruh dia datang menyelamatkan kita. Biang kau terlalu berisik. Tempat ini terlihat familiar. Di luar sini. Bukankah ada koridor yang sangat-sangat panjang? Ini ada di komikku. Kau sudah bangun. Aku akan menelepon ambulans untukmu. Ini adalah buktinya. Kejahatan keluarga Ji. Bawa kembali ke grupku. Selamatkan keluarga Gu. Hei! Bangun. Kau tidak boleh tidur. Aku ingat sekarang. Itu ada di komik. Si Qingqian 5 tahun lalu menyelamatkan nyawa Gu Duoming. 5 tahun yang lalu, justru si Qingqian menyelamatkan Gu Duoming tepat di sini. Mungkinkah dia mengingat sesuatu? Qingqian. Gu Duoming. Duoming. Jika kamu berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan menekan tombol ini. Kalian bertiga akan mati. Duoming, selamatkan aku. Ji Eugul, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu berhasil mengendalikan segalanya. 5 tahun lalu, kamu beruntung bisa melarikan diri dari sini dan menciptakan kerajaan bisnis. Hari ini, kamu tidak akan seberuntung itu kan? Jadi kamulah yang 5 tahun lalu menjebak Zhu Lihui. Kamu benar-benar tahu. Tapi itu tidak masalah. Karena saat itu akulah yang melemparkanmu ke dalam waduk. Jika bukan karena
Wanita sialan ini menyelamatkanmu. Hari ini, aku akan menjadi penguasa tertinggi kota naga. Beraninya kamu memamerkan kekuasaanmu di sini dan mencuri wanitaku. Hari ini, pilihan ada di tanganmu. Akankah kamu menyelamatkan penyelamat hidupmu? Atau menyelamatkan kekasih masa kecilmu? Pilih salah satu dari keduanya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. 3, 2. Baiklah. Aku memilih dia. Duoming. Aku yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu. Benarkah itu kamu? Gu Duoming. Orang yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu. Itu si Kinceng bodoh dan tidak tahu apa-apa. Orang yang murni dan baik hati dari masa lalu. Aku tahu. Aku menulis alur ceritanya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana kau tahu? Tidak benar. Kau tahu. Namun kau begitu baik padanya. Aku memberitahumu. Aku sengaja membuatmu cemburu. Apa kau percaya padaku? Duoming. Meskipun dia menyelamatkanmu. Yang selalu... Apakah Anda mencoba menghancurkan grup si saya? Paman Si. Kau juga orang yang berakal sehat. Diakuisisi oleh grup Gu. Setidaknya kau tidak akan berakhir menjadi tunawisma. Bagus Gu Duoming. Saya bisa melepaskan perusahaan itu, dan saya bisa mundur sebagai ketua, tapi jika kau berani menyentuh putriku, bahkan seujung jari pun, aku janji bahkan, jika aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku, aku akan melindunginya sepenuhnya. Paman Si. Kau melebih-lebihkan. Aku mengakuisisi grup Si hanya untuk memotong sayap si Kinceng. Kita akan tetap menjadi keluarga di masa depan. Suruh dia menandatangani dengan cepat. Ya. Iron Lion Holdings telah berinvestasi di perusahaan kita. Bos besar datang untuk inspeksi hari ini. Ini sebagian besar berkat pengacara Song. Tingkat kemenangannya yang hampir sempurna telah menghasilkan bagi firma kami reputasi di luar. Kalau tidak, bagaimana mungkin perusahaan terdaftar di bursa bisa memperhatikan firma hukum kecil kami? Pengacara Song, kau sudah selesai sidang. Ya. Pengacara Song menang lagi hari ini kan? Kemenangan tipis. Pengacara Song, kau terlalu rendah hati. Setelah pertempuran ini, seluruh wilayah Tiongkok Tengah ini akan berada di bawah manajemenmu. Kau akan dipromosikan. Gu Duoming, apa yang kamu lakukan di sini? CEO Gu adalah orang yang bertanggung jawab untuk Iron Lion Holdings di Tiongkok Raya. Mulai hari ini, CEO firma hukum Yinshan akan dirangkap oleh CEO Gu Duoming. Ini adalah surat penunjukan dari grup CEO firma hukum, bukankah pengacara Son? Selamat datang CEO Gu. Lei Wei. Beritahu HR untuk memecat Song Seo. Dan masukkan ke daftar hitam. Dia. Ya. Gu Duoming. Dengan hak apa kamu memecatku? Berdasarkan kau berteriak pada atasanmu. Si Kinceng. Tanpa keluarga Si. Tanpa Song Seo. Bisakah kau melarikan diri dari Jiangcheng? CEO Gu Dona Kinchem sudah pergi. Apa yang kau katakan? Cari bandara, stasiun kereta. Setiap tempat yang mungkin dia tuju. Pergi cari dia. Cepat. Ya. Tinggal 10 hari lagi. Daripada berdebat setiap hari The film dan was melihat nilai translated kesukaan berfluktuasi, and narrated by M. lebih baik Media. menghilang saja selama 10 hari. Ketika dia paling merindukan dan mencintaiku. Barulah kita menyempurnakan hubungan ini dan kembali ke kehidupan nyata. Bagaimana kau bisa memastikan bahwa ketika kau kembali,
Nilai kesukaannya bisa mencapai 100. Lupakan saja. Hidup adalah pertaruhan besar. Kalau tidak, bukan hanya aku dan anak ini yang akan menghilang, tetapi dunia ini akan runtuh. Hei. Apakah kau benar-benar berencana untuk pergi begitu saja seperti ini? Bahkan jika itu adalah perpisahan, setidaknya kau harus menjelaskannya secara langsung. Apa kau pikir, semua orang sepertimu ingin kembali ke mantan kekasih? Jika tak bisa memilikinya, kau tetap berpegangan dan menarik. Sekarang ini yang kau sebut mantan terbaik, seharusnya seperti mereka sudah mati. Ada apa, Ayah? Apa? Putriku yang berharga, selama keluarga kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Meskipun kita harus menanggung kesulitan, selama keluarga bersama, itu tetap manis. Kakak Seiyu, aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Gadis bodoh. Jika bukan karena dukungan finansial keluargamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Kita akan selalu menjadi keluarga. Tidak satu pun dari kita boleh hilang. Kakak Seiyu, aku memang pernah menyukaimu sebelumnya. Tapi sekarang perasaanku padamu sama seperti perasaan pada kakak kandung. Bisakah kau mengerti? Aku mengerti. Kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku yang baik. Selama aku bisa berada di sisimu, aku bisa menerima status apapun. Putri, ayahmu dan aku sebelumnya selalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak pernah punya waktu untuk menemanimu. Zeiyulah yang tumbuh besar bersamamu. Perasaanmu padanya sangat dalam. Kami semua bisa mengerti itu. Putriku yang baik sudah dewasa. Dia tahu apa itu cinta. Sayang sekali ibu dan ayahmu telah mengecewakanmu. Membiarkanmu menderita begitu banyak tekanan emosional. Jangan salahkan diri kalian. Jika kita harus menyalahkan seseorang, salahkan Gu Duoming. Salahkan aku. Salahkan aku. Karena terlalu memanjakanmu. Gu Duoming. Beraninya kau menyakiti keluargaku. Apa kau lupa bahwa nama barumu saat ini ada di buku registrasi rumah tangga yang sama denganku? Jika kita benar-benar menghitung, kitalah yang terhitung sebagai keluarga, bukan? Putri, apa maksudnya dengan itu? Kalian sudah mendaftar. Ayah ibu. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan menghancurkan keluarga Siku ternyata adalah menantuku. Jika masalah ini tersebar, muka tuaku akan benar-benar terkoreng. Aku tidak setuju. Meskipun keluarga Simu telah berbuat baik kepada kami, putriku bagaimanapun juga dibesarkan olehku dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Keluarga Gumu juga merupakan klan terpandang. Untuk begitu saja membawa putriku pergi seperti ini, tidak pantas, bukan? Kau bisa bertanya pada si Kingseng. Pada akhirnya, siapa milik siapa? Ibu. Akulah yang meminta. Mendaftarkan pernikahan dan merahasiakannya, anak bodoh. Apakah kau sangat mencintainya? Siapa bilang aku mencintainya? Aku tidak mencintainya. Aku jatuh cinta pada setiap orang yang kutemui. Si Kingseng. Semua orang setara di hadapan hukum. Aku bisa menuntutmu karena masuk tanpa izin. Pengacara Song lihat baik-baik. Pemilik rumah ini sekarang adalah Gu dan Nyonya Gue. Pengacara Song. Aku kembali ke rumahku sendiri. Apakah itu terhitung sebagai pelanggaran properti pribadi? Tidak. Kakak Seiyu. Aku secara resmi mempekerjakanmu sekarang untuk menjadi pengacara perceraianku. Si Kingseng. Kau ingin menceraikanku?
Aku sudah menulis perjanjian perceraian. Baiklah. Sebagai pengacara profesional, aku sekarang secara resmi menjadi pengacara perceraian Nona Si Qingqian. Mengajukan kepada Tuan Gu Duoming petisi perceraian. Si Qingzheng. Apa yang membuatmu berpikir sekarang kau punya hak untuk berdiri di hadapanku? Bukankah itu hanya mengandalkan fakta bahwa aku mencintaimu? Tapi mulai sekarang, kau tidak pantas mendapatkan sepotong pun cintaku. Bawa dia pergi. Ya. Nona Si, silakan lanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Qingqian, Apa yang kamu lakukan? Nona Si silakan. Qingqian, Qingzheng, jangan pergi. Jangan pergi, jangan. Gu Duoming, hak apa yang kau miliki untuk injara KN-ku? Sistem. Sistem, kemana kau pergi? Host, karena pemeran utama pria mengamuk, pengaturan karakternya runtuh, sistemnya macet. Saya hanyalah bot obrolan sekarang. Apa kau bilang? Apa kau bilang dunia novel ini akan runtuh? Kalau begitu, apakah aku akan mati? Misi penangkapan host telah diatur sebelumnya. Selama kamu menyelesaikan penangkapan, kamu bisa pergi dengan aman. Tapi dunia novel ini kemungkinan besar akan runtuh karena pemeran utama pria. Yang berarti, semua orang akan musnah. Semua orang akan dimusnahkan. Ayah, Ibu, Kakak Seyu, Wang Bazo. Maksudmu, aku bisa kembali hidup-hidup. Tapi mereka semua akan binasa. Qingzheng. Selama kau patuh, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka semua adalah karakter fiksi. Jika dunia ini runtuh, maka pastilah semuanya akan lenyap. Qingzheng. Berhentilah marah padaku, oke? Berhentilah menangis. Jangan mengunci dirimu di sini. Di mataku, mereka semua adalah makhluk yang berdarah daging. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau menggigit dirimu sendiri? Aku tidak tega menggigitmu. Aku tahu. Kau intim denganku untuk menyelesaikan misi. Aku benar-benar tidak akan, sebelum kau jatuh cinta padaku, intim denganmu untuk terakhir kalinya ini. Qingzheng. Dokter bilang kau sedang hamil sekarang. Kau tak boleh terjerumus dalam hasrat berlebihan. Kalau begitu, bukankah kau tidak nyaman? Aku hanya akan mandi. Kalian semua. Gu Duoming, kau memenjarakanku. Penjara. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Apa yang kau lakukan? Gu Duoming, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hanya untuk memberitahumu. Beginilah rupa penjara. Apa kau baru saja mencoba pergi di belakangku? Untuk menemui Song Seo. Tidak, Lalu bagaimana aku mengetahuinya? Dia menunggu di lantai bawah rumahku selama sehari semalam. Aku pikir dia mencarimu. apa yang kau lakukan padanya? Apa kau merasa tertekan? Atau kau mengatakan, kau sedang memikirkan cara untuk menceraikanku? Aku, Ci Ilgu Nona Wan ingin bertemu Nyonya. Biarkan dia masuk. kau dengar itu? Aku membuat janji dengan Wang Basu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkan riwayat panggilan. Kata sandinya adalah 200109228. Ulang tahun Song Seo. Kata sandiku ini diatur sebelum aku bertemu denganmu. Aku lupa mengubahnya. Apa yang kau lakukan? Dengan begini, aku bisa mendapatkan ponsel baru. Kau bisa menggunakan milikku dulu. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Ini? Ini adalah laporan pemeriksaan kehamilan si King Cheng. Aku meninggalkannya di kamar tidur 2 bulan lalu, menunggu kau menemukannya sendiri. Apa yang ingin kau katakan? Sebenarnya anak yang dikandung si King Cheng adalah anakmu. Aku tahu, Kau sudah tahu sejak lama bahwa dia sedang mengandung anakmu. tepatnya. Aku tidak peduli siapa ayah kandungnya. Tapi selama itu anak King Seng. Itu adalah milikku. Si King Cheng, kau masih meremehkan cinta Gu Duoming padamu. Gu Duoming, mari berdamai. Jika hal-hal terus seperti ini, Gu Duoming cepat atau lambat akan menjadi gila. Aku harap bayi kita bisa menyembuhkannya. Kita tidak akan bercerai. Aku juga tidak akan pergi. Kita akan memberikan bayi itu keluarga yang utuh. Berdamai. Si King Cheng. Aku akhirnya mengerti di mana letak pesonamu. Gu Duoming, kau terlalu mudah dibujuk. Aku umumkan bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyukaimu lagi. Tapi aku minta The maaf. film was translated and narrated by M Media. Saat ini aku tidak bisa memberkati kalian berdua. Baozu sebenarnya adalah gadis yang sangat baik. Ketika aku kembali, dia pasti akan merebut kembali Gu Duoming yang hanya miliknya. Kamu punya waktu untuk peduli pada orang lain. Kenapa kamu tidak peduli pada suamimu saja dengan benar? Mengerti? Gu Duoming, tolong ambilkan pengering rambut untukku. Kenapa kau sangat diam hari ini? Rasanya seperti mimpi.
Aku tidak berani bicara. Takut membangunkan mimpi itu. Lihat. Aku punya stretch mark di seluruh tubuhku sekarang. Tolong bantu aku mengoleskan krim. Aku benar-benar tidak ingin memakai bikini. Dengan banyak bekas di tubuhku. Oke. Di mana krimnya? Di sana. Di sini juga. Apakah kamu bermain api? Aku sangat ingin. Tapi aku tidak berani. Siapa suruh sayang jadi bos? Apa kau cemburu pada bayi juga? Jika kamu bisa, alangkah baiknya jika kamu melahirkan seorang putri untukku. Apakah seorang putra tidak masalah? Kenapa begitu? Kau masih menginginkanku. Apa kau melahirkan kekasih kecil untukku? Kita berdua belum cukup menikmati waktu kita sendiri. Sudah hamil. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Bayi itu bisa mendengarmu. Kamu melakukan ini lagi. Tingkat getaran 90. Bahkan belum mencapai 100. Si King Chen, kamu benar-benar berhati batu. Aku akan mandi. Sistem mengapa aku tidak bisa merayunya? Sistem, mengapa kakiku selalu seperti ini akhir-akhir ini? Dan ini semakin sering terjadi. Host, hanya tersisa 3 hari. Sebelum batas waktu, kamu diwajibkan menyelesaikan tugas. Dalam 3 hari ini, jika tidak, kamu dan anak itu akan berubah menjadi debu. Semakin dekat waktunya menyelesaikan tugas, peringatan seperti itu akan terjadi semakin sering. Mengapa? Bagaimana seharusnya aku memilih? Benarkah apapun, pilihanku itu tetap tak berhasil? King Cheng. King Cheng, di mana kamu jatuh? Tidak. Aku hanya sedang berpose. Lihatlah kakiku. Mereka putih lurus dan indah. Bukankah begitu? Ya. Kaki istriku. Putih dan lurus. Ada apa? Aku akan mengambil kamera dan mengambil beberapa fotomu. Kita akan punya banyak kesempatan untuk berfoto nanti. Gu Duoming, kamu, bukankah kamu masih berutang pernikahan padaku? King Cheng. Apakah kamu bersedia mempublikasikan identitasku? Ya, ini semua adalah hadiah dari kakak perempuanku. Ada hadiah pernikahan. Dan hadiah untuk bayi. Tapi bukankah ini terlalu banyak? Aku sudah menolak banyak dari mereka. Kakak perempuanku ingin kita pindah kembali dan tinggal di sana. Itu tidak The pantas, film was bukan? translated Aku juga tidak and berpikir itu narrated pantas. by M Media. Kakak perempuan memintaku untuk memberitahumu bahwa dia minta maaf karena tamparan itu. Tidak perlu. Dalam situasi hari itu, siapapun pasti akan sangat marah. Tepat sekali jadi permintaan maaf itu. Tentu saja tidak. Aku tidak tega memukul istriku. Hak apa yang dia miliki untuk memukulnya? Tapi dia adalah kakak perempuanmu. Seorang kakak perempuan itu seperti seorang ibu. Kalau begitu, jika kamu harus memukul seseorang, pukul aku. Kamu berlebihan. Tutup matamu. Aku punya kejutan untukmu. Itu tidak lebih dari perhiasan cincin berlian dan sejenisnya. Mungkinkah bahwa kamu dengan tulus melamarku? Cepat tutup matamu. Cepatlah.
Ini akan segera siap. Oke, buka matamu. Aku menyiapkan semua ini. Kata-kata di bunga-bunga ini, aku menulisnya sendiri. Lihat baik-baik. Dan tempat tidur ini. Tempat tidur ini sangat praktis. Setelah anak kita lahir, itu bisa digunakan dari usia 0 hingga 10 tahun. Bagaimana? Dan popok-popok ini. Aku tidak tahu. Kita akan punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi aku membeli keduanya. Dan mobil-mobil ini untuk mereka pilih. Ada apa? Apakah kamu menangis karena sangat bahagia? Jangan menangis, jangan menangis. Tentu saja. Aku terlalu bahagia. Tingkat getaran 95. Gu Duoming. Bayi itu dan aku sama-sama telah merasakan cintamu yang mendalam. Tapi kami tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Tapi kenapa? Kamu masih belum jatuh cinta sepenuhnya dan sepenuh hati padaku. King Cheng, kau terlihat sangat cantik hari ini. Sini biar ku bantu merapikan sedikit. Aku tak menyangka kau akan menikah dengan Duoming. Aku yang akan merapikan kerudungmu hari ini. Baozu, terima kasih telah memungkinkan hubunganku dengan Gu Duoming. King Cheng, ada apa? King Cheng, kamu benar-benar cantik hari ini. Duoming, bisa menikahi King Cheng benar-benar keberuntunganmu. Kau harus menghargainya dengan baik. Petugas upacara memintaku untuk mengambil cincin. Cincinnya ada di sana. The film was translated King Cheng. and narrated by M. Bagaimana Media. kamu bisa berteman baik dengan Bao Shou? Jangan ikut campur dalam urusan para gadis. Aku masih perlu bersiap-siap. Kamu harus keluar sebentar. Oke. Kalau begitu aku akan menunggumu di luar. King Cheng, katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Baozu? Apa yang akan kukatakan? Mungkin kamu akan merasa sangat tidak bisa dipercaya. Tapi kamu harus mempercayaiku. Baiklah. Sebenarnya, kamu adalah pahlawan wanita sejati di dunia ini. Selamat. Dia bilang dia bertransmigrasi dari sebuah buku. Dan bahwa tempat kita ini sebenarnya adalah dunia fiksi. Setiap wajah yang tersenyum di sini, setiap orang yang bersemangat, sebenarnya hanyalah karakter kertas. Selanjutnya silakan sambut pengantin pria dan pengantin wanita untuk bertukar cincin kawin. Dia bilang setelah dia kembali, Gu Duoming yang menjadi milikku akan kembali.
Baiklah. King Cheng, ini adalah yang terakhir kalinya. Kamu benar-benar harus bertahan. The film was translated and narrated by M Media. Akankah dunia dalam novel kembali normal setelah aku kembali ke kenyataan? Baozu, jangan khawatir. Aku akan memberikan Gu Duoming yang menjadi milikmu kembali padamu. Sayang. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Dan aku sudah bertanya pada dokter. Selama aku bersikap lembut, itu tidak masalah. Suami, selamat menikah. Istri, sebelum kamu menyelesaikan misimu, bisakah kamu di dunia ini memberitahuku untuk yang terakhir kalinya bahwa kamu mencintaiku? Aku mencintaimu. Gu Duoming. Gu Duoming. Aku kembali. Sistem. Di mana kamu, sistem? Bukan halaman ini. Tidak. Di mana akhir ceritanya? Di mana akhir ceritanya? Bibi. King Cheng. Pukul 2 siang kedai kopi. Pihak lain memiliki kondisi yang sangat baik. Kamu sama sekali tidak boleh terlambat. Kamu sudah hamil 3 bulan. Embrio berkembang dengan sangat baik. Sekarang sudah terbentuk. Gu Duoming. Anak kita. Baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja di sana? Tuan. Aku tidak bisa pergi kencan buta denganmu. Aku sudah hamil. Meskipun begitu aku tidak keberatan. Kebetulan aku tidak bisa punya anak. Aku suka anak-anak. Aku bisa membesarkan anak itu bersamamu. Anakku. Aku bisa membesarkannya sendiri. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Gu Duoming. Itu. Namaku. Gu. Yu. Min. Dan aku adalah seorang novelis penuh waktu. Itu kamu? Kamu yang memaksaku. Aku menggambar komik untukmu selama 2 tahun.
Tapi aku bahkan belum pernah bertemu denganmu. Tapi, mengapa kamu terlihat seperti dia? Meskipun kamu terlihat persis seperti dia, temperamenmu benar-benar berbeda. Dia adalah Cio yang tegas dan kejam. Dan kamu hanyalah seorang penyendiri. Nona Si. Apakah ada sesuatu tentang diriku yang membuatmu tidak puas? Di keluargamu, apakah ada saudara laki-laki lain? Aku adalah anak tunggal. Apakah kamu yakin? Mungkinkah ayah atau ibumu punya anak di luar nikah yang belum mereka ceritakan padamu? Itu Nona Si. Aku tahu kamu adalah seorang kartunis, dan kartunis cenderung memiliki imajinasi yang aktif. Tapi saat ini, kita tidak sedang menggambar komik atau menulis novel. Mungkinkah kita sedang kencan buta? Kencan buta. Kamu. Ini juga bukan topeng kulit manusia. Mak Tomblang tidak mengatakan bahwa dia memiliki kecenderungan kekerasan. Itu. Nona Si, jika kamu tidak tertarik padaku, kamu bisa langsung bilang padaku. Kita bisa bagi The dua film tagihan was untuk makanan ini. translated and narrated by M Aku Media. tertarik padamu. Mari kita berkencan. Novelmu. Apakah itu ditulis berdasarkan rumahmu? Ya. Mari lewat sini. Ini ruang tamu. Itu dapur. Menulis novel cukup menguntungkan. Kalian para kartunis juga baik-baik saja. Apalagi karena kamu adalah penulis top. Kamu kaya dan tampan. Mengapa kamu tidak punya pacar? Itu. Mungkin karena alasan fisik. Di sini. Airnya hangat. Kamu sangat pesat perhatian. Kaya tampan dan tidak mengharuskanku untuk melahirkan anak. Banyak gadis seharusnya mengejarmu. Nona Si, Anda berpikir seperti ini hanya karena Anda baik hati. Sebenarnya aku benar-benar orang rumahan. Jika bukan karena keluargaku memaksaku kencan buta, kita tidak akan bertemu. Itu. Aku akan mengambil makanan pesan antar. Anggap saja rumah sendiri. Rumahnya. Itu bukan aku. Bagaimana seharusnya digambar berdasarkan novel itu? Kenapa tempat ini? Persis sama dengan rumah Gu Duoming. Tidak benar. Patung kuda ini. Bukankah aku dan Gu Duoming menghabiskan 30 juta untuk membelinya di pelelangan? Itu tidak benar. Ini masih novel. Ini bukan kenyataan. Nona Si. Ada apa? Kamu baru saja pergi berbelanja bahan makanan. Ya, bukankah Anda sedang hamil? Masih yang terbaik untuk makan makanan buatan rumah agar merasa aman. Ini akan segera siap. Tidak boleh. Buku harianku. King Cheng. King Cheng.
Jangan menangis. Baik itu dirimu yang ditinggalkan, atau dirimu yang sangat menawan di dalam buku, atau bahkan dirimu yang sekarang. Aku mencintaimu. Apakah kamu benar-benar Gu Duoming? Aku. Tidak benar. Apakah kamu juga bertransmigrasi ke dalam novel yang kamu tulis? Apakah kamu sudah mengenalku sejak lama? Ya, semua yang kamu katakan benar. Sebenarnya aku sama sepertimu. Aku juga bertransmigrasi ke dalam buku. Lalu, apa misimu? Misiku adalah untuk membuatmu jatuh cinta 100% padaku. Dan kemudian hal itu. Bagaimana denganmu? Apa misimu? Tidur denganmu 100 kali dalam waktu 3 bulan. Apa? Tidur denganmu 100 kali dalam waktu 3 bulan. Aku sudah tahu saat itu. Kamu terlihat seperti mencoba menguras habis diriku. Jadi, kamu benar-benar Gu Duoming. Itu bagus. Kamu benar-benar Gu Duoming. Kamu turun duluan, hati-hati dengan bayinya. Hati-hati dengan bayinya. Itu tidak masalah. Kita akan punya banyak-banyak anak nanti. Baiklah, berhenti melompat.